Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladzi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah. Al-munfaridi fi khalqi wa khuluqi bi asyrafil khususiyyah. An-nabil ummi al-habibil qadri adimil jah. Walam yakhluqi khalqan mithlah la qablahu wal ba'dahu afdalu minhu wa akraman ziladahu inda hadratil sultani mamlakatil hadiyah wa ja'alta wasitatan utma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadar Rasulullah miftahid dari salami fi ma'adi sidkin inda malikin muqtadir dil jalali wal kamali wal ikrami wahdahu la syarikalah mausufin bi kulli kamalan munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'un al kamalin wal khulin aman siwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi fi kulli lamatin wa nafasin adada mawasi wa limullah amma ba'du. Ingin sami-sami kita muliakan segenap para hadirin hadirat, wabil khusus panjenenganipun Gus Asrul, Mas Andri, dan segenap hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya semuanya kepada panjenengan sedanten. Mugi-mugi kita sedanten dipun berparingi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diparingi kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita yang masih mempunyai penyakit, mempunyai masalah, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat majelis yang mulia ini insyaallah. Nyuwun sewu niki temane niki sakinah bersamamu. Sekilas niku sakinah bersamamu niku khusus untuk yang sudah menikah kayaknya. Yang jomblo-jomblo niki harap bersabar, ini ujian. Niki MC-ne tesih jomblo niki. Menawi wonten enten ingkang mengharapkan. Dados sakinah. Kita membahas tentang sakinah. Sakinah niku napa? Sebagaimana yang dia dalam Al-Qur'an niku dijelaskan wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan imanan. Jadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu telah meletakkan sakinah. Sakinah niku ketenangan dalam hati-hatinya orang yang beriman, liyazdadu imana ma'imanihim, supaya menambah imannya orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan adanya sakinah niki akan bertambah imannya. Sakinah, kalau kita membahas ketenangan niku secara dohir, sekilas mungkin tenang niku ketika punya uang, ketika punya rumah bagus, ketika punya kendaraan bagus, harta melimpah dan sebagainya. Itu kita langsung mendefinisikan ketenangan. Oh, tenang itu kaya. Tenang itu ketika sudah kebutuhan terpenuhi dan sebagainya. Ternyata tidak. Ternyata ketenangan niku letaknya niku dalam hati. Kita mungkin sering mendengar ketika ada orang nggak punya apa-apa tapi hidupnya bahagia. Ada orang yang hidupnya mewah-mewahan tapi malah sengsara, naudzubillah min dzalik. Berarti kita tidak bisa mendefinisikan ketenangan dan tidak tenang niki secara dohir. Tetapi kita melihat secara batin hati seseorang itu merasakan ketenangan dan niki. Nah, sakinah niki dikatakan biasanya sakinah niku disatukan dengan mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah niki. Dikatakan juga Allah Subhanahu wa taala wa ja'alakum mawaddatan warahmah. Allah itu menjadikan kepada kalian semua mawaddah warahmah. Tenang, sakinah niku ketenangan, mawaddah niku kasih sayang. Mawaddah niki diambil dari Asmaul Husna yang bernama Al-Wadud. Al-Wadud itu memberi rahmat atau kasih sayang. Tapi Al-Wadud ini ditujukan oleh orang-orang yang beriman. Yakni masih ada timbal baliknya. Bagi orang yang beriman maka diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang tidak maka tidak diberi kasih sayang. Sebagaimana kita seorang, kalau kita kan
umumnya manusia niku kalau diapii ya balas apii, kalau gak diapii ya gak balas ngapii. Niku al-wadud atau apa jenenge rahmat, tapi masih ada matematika, masih ada hitung-hitungan. Lek kampian ngapi aku, oke, saya akan membaiki kamu. Tapi kalau kamu nggak bagus sama saya, jangan harap kamu mendapat baik dari saya. Dan niki al-wadud atau mawaddah. Tapi kalau sudah tingkatan rahmah niki yang disandarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat niki rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi niki rahmat entah kepada siapapun, entah pada orang yang menjahati, entah kepada binatang sekalipun, entah kepada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kanjeng Nabi itu berbuat baik ke semuanya, yaitu rahmat. Nah niki. Nah jadi kita niki berpikir kita ini apakah sudah rahmat kepada sesama atau masih al-wadud, masih milih-milih dan sebagainya. Nah, dikatakan anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan, supaya tambah imannya. Apakah iman itu bisa bertambah? Nah, niki dijelaskan di dalam hadis yang kedua niku, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki didatangi oleh seseorang yang pakaiannya putih dan rambutnya hitam sekali. Ketika itu para sahabat bertanya, ini siapa kok mendadak datang ke sini? Seakan-akan ini tidak menunjukkan dari orang ini, orang di sekitar sini, ini bukan bagian dari kita niki. Tapi kok dilihat perawakannya niku putih, bersih, rambutnya hitam dan sebagainya. Seketika itu orang tadi itu mendekat kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya orang tadi itu tanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, manggilnya langsung Muhammad. Wahai Muhammad, kabarkan tentang saya, apa itu Islam? Setelah itu apa itu iman? Setelah itu apa itu ihsan? Dan ini Kanjeng Nabi niki dawuh iman itu niki bahasa iman, karena tadi ayatnya tadi liyazdadu imanan. Iman itu yang penting kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikatnya, kepada rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Dan yang terakhir ini iman kepada qada qadar syarihi khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik yang indah ataupun yang tidak indah. Nah niki PR bagi kita sedanten, mugi-mugi kita betul-betul iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu indah ataupun tidak indah. Lah PR kita sedanten niku mengimani takdir yang tidak indah. Nyuwun sewu. Kalau kita mengimani atau yakin percaya dengan takdirnya Allah yang indah-indah niku pun mboten sah belajar niku. Entuk rezeki, alhamdulillah aku cinta takdir Allah, alhamdulillah. Untuk mobil Lamborghini misalkan, alhamdulillah, ya mesti Lamborghini. Tapi suatu ketika kita mendapat musibah, cobaan, ujian dan sebagainya, itu termasuk takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita sebagai hamba niki belajar, ya Allah ini yang terbaik, ini takdir dari panjenengan ya Allah, radina billahi robba. Saya ridho dengan apa yang telah panjenengan tentukan kepada kami. Lho niki belajar. Makanya kita niki belajar mengimani perkara atau meyakini perkara yang tidak enak mungkin versi kita niku kita terima dengan lapang dada. Kita belajar, bukan kok napa otomatis bisa ngoten mboten, tapi belajar. Kadang-kadang dapat nikmat alhamdulillah, enggak dapat nikmat juga alhamdulillah. Dan ini kan perlu belajar kalau seperti itu. Tidak bisa langsung instan ngoten mboten saged. Nah niki namanya napa jenenge ketika menambah iman tadi, maka akan menemukan sakinah, kedamaian, ketenangan. Makanya nyuwun sewu para orang-orang sufi, ahli zikir, insyaallah hadirin niki mugi-mugi didadosaken min ahli zikri. Ahli zikir niku apa jenenge menemukan ketenangan. Kadang-kadang enggak duwe, kadang-kadang yo rekoso, kadang-kadang niku tapi seneng, nikmat, hidupnya ku nikmat. Karena apa? Ketenangan, definisi ketenangan, kebahagiaan itu tidak dilihat dari
hanya sebagai materi, hanya sebagai simbol. Ketika mendapatkan uang bahagia, tapi kalau tidak mendapatkan uang tidak bahagia. Nah niki kan berarti kita kasarannya niku hamba materi. Hamba materi niku hanya melihat secara dohir mawon. Padahal kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala itu berdialog dengan Nabi Uzair. Nabi Uzair niku dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Uzair, janganlah kamu itu melihat rizki yang saya kasihkan kepada kamu, tetapi lihatlah siapa pemberi rizki. Janganlah kamu itu melihat musibah yang kamu dapatkan, tapi lihatlah siapa sang pemberi musibah. Loh niki kan kata-kata niki luar biasa untuk kita renungkan, kita telaah. Belajar kita niku misalkan suatu hari kita niki sarapannya pecel atau yang mungkin tidak selera sama kita lah, terserah apa sego karo apa sih enggak petek menawa. Sego, kerupuk dan sebagainya yang nafsu kita, hati kita niku tidak condong, tidak seneng lah. Lah, coba kita belajar itu tidak melihat materi dari makanan tersebut, tapi melihat rizki makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Loh pasti cita rasanya niku akan berbeda. Gambarannya niku kasarannya niku sebagaimana pemuda-pemudi kaya misal Mas Andri lah. Dadi bahan gojolokan ngapunten Mas. Jadi enten pemuda-pemudi niki pemudanya niku naksir berat sama pemudi. Niki gambarannya niki sering dijelaskan niku napa cerita Laila Majnun. Laila Majnun niku sebuah kisah di mana ingin menggambarkan antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala, tapi terlalu tinggi, akhirnya dibuat kisah yang lebih sederhana, yakni sebagaimana orang yang cinta kepada makhluk. Sejatinya niku dinisbatkan atau diarahkan kepada cinta hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi terlalu tinggi, makanya dibuatkan Laila Majnun. Nah, niki misalkan ada pemuda niki sangat cinta kepada pemudi. Wah, kela cantik sekali itu. Hatinya pokoknya berbunga-bunga luar biasa kepada pemudi tersebut. Suatu ketika pemuda tersebut ini mengirim surat kepada pemudi. Niki gambaran mawon. Suatu ketika pemuda tadi itu mengirim surat kepada pemudi, lantas suratnya niku dibalas oleh pemudi tadi. Sama ceweknya niku dibalas. Kira-kira pemuda tadi bahagia atau bahagia biasa saja? Seneng cewek luar biasa, pokoknya totalitas, pokoknya seneng banget, dilalah ngirim surat, dibalas suratnya sama cewek tersebut. Kira-kira kebahagiaannya niki luar biasa apa biasa-biasa saja kira-kira? Lah, padahal kalau secara logika cewek niku cuman membalas ya juga surat saja, Mas. Secara materi niku cuman surat saja, nggak ada harganya. Mungkin beli di toko mungkin harganya berapa. Tapi karena yang melihat ini dari seseorang yang ia cintai, makanya akan harganya niku sangat tinggi sekali. Karena apa? Yang dilihat itu bukan secara materi surat tersebut, tetapi siapa pengirim surat tersebut. Loh niki. Akhirnya para pemuda tadi itu sangat bahagia padahal cuma dikasih surat. Begitu juga keadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Kanjeng Nabi, kita diberi rizki apapun kita bisa nerima, ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang takdir niku tidak sesuai dengan kehendak kita. Kita pengennya A, Allah mentakdirkan B. Kita inginnya B, Allah mentakdirkan C. Niki kan di luar kendali kita. Tapi namanya hamba itu ikut apa yang ditentukan oleh sayyidnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan ini belajar. Kita sedang belajar, mugi-mugi kita bisa betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita betul-betul bisa menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lah niki. Jadi jangan harap atau jangan kira
sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita anggap baik niku belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan adanya hikmah. Hikmah niku nopo? Hikmah niku tiap keadaan itu selalu mengambil positif dari perkara tersebut. Lho niki Sayyidina Umar. Sayyidina Umar niku napa jenenge ketika mendapatkan musibah niku pikirannya mboten suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab niku nalikane mendapatkan musibah atau cobaan itu langsung tidak melihat dari cobaan tersebut, tapi masih ada kesempatan atau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Sayyidina Umar bin Khattab niku mempunyai kuda dua. Dilalah yang kuda salah satunya niki dicolong wong. Ya, dicolong wong. Kalau normali kita kan aduh kuda dicolong wong dan sebagainya, Rasulullah dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar tidak. Malah yang dijadikan alhamdulillah masih ada sisa kuda satu lagi. Loh, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya kepada Allah Subhanahu wa taala niku selalu pandangan yang baik, harapan keberkahan, harapan rahmat dan sebagainya. Makanya turun rahmat yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah niki ajaran kita sedanten, mugi-mugi kita ketika mendapatkan musibah atau cobaan utawa perkara-perkara ingkang boten sreg dumateng manah, mugi-mugi kita selalu bisa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jangan sampai kita tertipu. Kita melihat nilai perkara niku hanya sekedar materi mawon, secara dohir mawon. Jangan sampai ngoten niku. Kalau kita mau matematika sama Allah Subhanahu wa taala, jelas kita tidak bisa matematika sama Allah. Maksudnya bagaimana? Selalu perhitungan kita kepada Allah mboten saged. Contohnya mawon nyun sewu, iblis niku secara nyata niku ibadahnya niku lebih banyak daripada Nabi Adam alaihissalam. Ibadahnya iblis niku malaikat Jibril kalah. Malaikat Jibril sebelum menjadi pemimpin para malaikat niku sing memimpin malaikat niku iblis. Ibadahnya niku diriwayatkan tidak ada langit dan bumi itu melainkan pernah diinjak oleh iblis untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah luar biasa. Tetapi ketika disuruh sujud, makna sujud niki maksudnya menghormati Nabi Adam. Mboten sujud menyembah ngoten mboten. Maksudnya menghormati Nabi Adam alaihissalam, timbul rasa ana khairu minhu. Ya Allah, saya tidak mau hormat orang ini. Orang ini tidak lebih baik dari saya. Saya lebih baik dari orang ini. Lah, di sini kalau kita mau matematika kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mau tergelincir sebagaimana iblis, na'udzubillah min dzalik. Kalau dipikir-pikir kan betul kan, iblis sudah ribuan tahun sujud, sudah ribuan tahun ruku, sholat dan sebagainya, tetapi karena sifat takabur, sifat sombong, saya ini lebih baik dari panjenengan, ini langsung dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita itu main matematika. Matematika niku perhitungan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri kita itu selalu muhasabah. Dawuhipun Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian semuanya sebelum kelak di hari kiamat itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu introspeksi. Ini kan introspeksi niku napa? Muhasabah, mawas diri. Setunggalipun faedah mawas diri niku napa? Menciptakan sifat hibtoh. Hibtoh niku hampir tipis dengan hasad. Kalau hasad niku haram, kalau hibtoh niku malah dianjurkan. Hibtoh niku napa? Hibtoh niku ketika saudara kita atau orang lain itu mendapatkan nikmat, tonggo dhewe tuku Lamborghini, tuku Ferrari, tuku Velfire apa, HP-ne nyar iPhone 13 Pro misalkan. Loh, kita langsung melihat seperti itu langsung berdoa, ya Allah, kula nggih pengin nikmat seperti itu ya Allah. Ngoten niku mboten napa-napa. Ya Allah, kula nggih pengin nikmat kados ngoten ya Allah. Itu malah dianjurkan. Tapi yang enggak boleh itu hasad, iri dengki. Karena apa? Ketika melihat nikmat orang lain, hati ini tidak terima. Wah, wong kae kuwi kok sugih terus judi paling.
Suudon terus akhirnya mendoakan orang lain tersebut, mudah-mudahan nikmat tersebut segera diambil, segera hancur, segera saya tidak terima ketika melihat orang lain itu sukses dan sebagainya. Lah niki hasad niku mboten pareng. Niku diharamkan. Pandangannya selalu negatif terus kepada orang lain. Lah niki yang tidak dibolehkan seperti itu. Makanya fadilah dari muhasabah niku napa? Hibtoh. Kita selalu introspeksi, mencari kesalahan diri sendiri, ingin membangkitkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mendapatkan kabar dari orang lain sudah seperti ini. Jatuhnya apa? Jatuhnya saya juga pengen seperti itulah. Saya juga ingin mendapatkan nikmat, mendapatkan kesuksesan seperti orang tadi loh. Jatuhnya seperti itu. Tapi kalau orang tidak pernah muhasabah, tidak pernah mawas diri, naudzubillah, akhirnya jatuhnya niku hasad, iri, dengki dan sebagainya. Loh ini tipis sekali. Makanya mudah-mudahan hati kita menjadi sakinah, hati kita menjadi tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara dohir kan kita niku sakinah niku dengan istri. Bayangannya sing jomblo mesti. Saya juga pernah jomblo. Orang jomblo niku mesti bayangne poh entuk bojo wayu, sop meseman, baik hati, hafidho, nasabe api, sugih. Kira-kira enten mboten ngono kira-kira. Yo enten tapi enggak gelem karo dhewe. Lho bayangane ngoten niku terus. Ternyata ketika sudah merasakan, kita hanya menilai dari segi dohir mawon. Namanya manusia, tabiah manusia niku napa? Mempunyai sifat bosan. Lho niki lho. Mempunyai sifat bosan. Lho wonten salah setunggalipun napa habaib niku dawuh. Wis to golek bojo sak ayu-ayune wong, sak ayu-ayu mentok. Mengke lek wis dadi bojomu, wong liya ku luwih ayu. Lho, kan kalau dipikirkan di luar nalar. Tapi kenyataannya seperti itu. Karena apa? Melihat sesuatu itu hanya secara materi saja. Dan kita itu mempunyai sifat tabiah bosan. Bosan. Ya mungkin nyun sewu kita mungkin sekarang niki bisa mendefinisikan makanan-makanan enak niku makanan lobster, makanan apa meneh sing enak apa? Sing enak pokoke enak lah dan sebagainya. Lobster dan sebagainya. Contoh lah, kita ambil contoh lobster. Lobster itu definisi makanan terenak. Lu ternyata bagi orang yang sering makan lobster atau hidupnya di pinggir pantai, lobster itu biasa. Malah kangkung, tempe itu malah luar biasa malahan. Lu kalau dipikir-pikir iya ya. Ternyata manusia itu mempunyai sifat atau tabiah watak. Itu namanya nopo kebosanan nih. Lah niki lho. Kadang-kadang kita niku menilai sesuatu niku tidak secara adil. Nah, tidak secara adil. Ternyata makanan-makanan enak itu cuman bagi kita yang jarang makan makanan tersebut. Kalau sudah terbiasa, akhirnya ya biasa nggak ada nikmatnya. Dan niki termasuk tipuan dunia ngoten niku. Tipuan dunia ngoten niku. Makanya kita belajar supaya kita niku mendapatkan sakinah. Niku betul-betul karena sakinah bersamamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberi nikmat apapun dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melihat nikmat, kita tidak melihat rizki yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melihat siapa pemberi nikmat tersebut. Siapa yang memberikan nikmat ini kepada kita niku siapa? Lho niki. Maka insya Allah kita akan merasakan ketenangan jiwa. Kalau ketenangan jiwa sudah menyentuh hati niku pun apapun keadaan yang lalu lantang dan sebagainya niku seakan-akan pun tidak bergerak karena hatinya sudah tenang niki. Tugasnya kita seperti itu. Dan mugi-mugi adanya majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis zikir seperti ini mudah-mudahan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketenangan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supados kita sedanten ini selalu berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya berdekat kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pun napa makna sakinah? Sakinah niku tadi dikatakan sakinah mawaddah rahmah niku rahmah niku menyayangi seluruh makhluk.
entah berbuat baik atau tidak berbuat baik. Niki mumpung bulan Maulid niki kula kita belajar sareng tentang bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngakunya niki umatnya Kanjeng Nabi. Kita ini umatnya Kanjeng Nabi, paling tidak lah kita niki mengambil sisi akhlak beberapa persen dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niki sudah dinas makhluk yang terbaik di alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Kanjeng Nabi, wahai Muhammad, kalau tidak ada panjenengan niscaya saya tidak akan menciptakan alam semesta. Niku dawuh Allah Subhanahu wa taala. Loh, tapi Kanjeng Nabi niki sangat mulia, sangat tinggi derajatnya, tapi merendah. Tawadhu. Tidak merasa lebih baik dari orang lain. Loh, ini Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini mengetahui dirinya itu mulia, pilihan daripada segala nabi, segala mursalin, tapi tidak merasa aku iki loh, aku iki nabi, aku cuma macam-macam. Mboten manekut niku mboten nate. Padahal Kanjeng Nabi sudah dapat suatu ketika niku wonten salah satu sahabat niku membanggakan beberapa nabi. Wah, Nabi Adam itu luar biasa. Niki wonten perkumpulan sahabat niku bahas masalah nabi-nabi. Wah, Nabi Adam niku luar biasa, lahir tanpa ibu dan bapak. Wonten sing ngomong ngoten. Enten malih sing nyeletuk, oh ya masih luar biasa Nabi Isa. Nabi Isa itu ruhullah. Ruhullah niku manusia yang bisa menghidupkan orang meninggal. Enek meneh sing wah Nabi Musa yang luar biasa. Karena apa? Nabi Musa itu tongkatnya itu bisa membelah lautan. Dan ini nabi-nabi niki para sahabat niku sedang membicarakan nabi-nabi dan mengagungkan nabi-nabi tersebut. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mendengar apa yang diperbincangkan para sahabat tadi. Ketika Kanjeng Nabi mendengar, mendatangi para sahabat tadi langsung mengatakan, apakah kalian tahu wahai sahabatku, Nabi Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul Nabi Adam itu yang termulia, betul Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi semuanya itu yang termulia. Tapi ketahuilah kelak di hari kiamat Nabi Adam dan seluruhnya makhluk di akhirat, semuanya makhluk sampai hari kiamat itu nanti kelak di bawah benderaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala fakhra, dan saya tidak bangga. Lho niki lho sing angel. Kanjeng Nabi niku mengetahui dirinya mulia tapi tidak merasa jumawa. Niki kan sing angel. Lah ede kadang-kadang kita itu tidak mengetahui derajat kita niku bagaimana, kita mboten mengetahui loh. Kita niku tidak mengetahui derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Kok berani-beraninya sombong, naudzubillah. Kok berani-beraninya mengatakan saya iki lho awakmu cah wingi, naudzubillah. Awakmu gak roh apa-apa, aku iki lho wis salat bolak-balik, naudzubillah. Lah niki bahayanya ngoten niku. Makanya pentingnya kita belajar ilmu tasawuf, membersihkan diri supaya kita tidak jumawa dan sebagainya, niku sangat penting sekali. Lho Kanjeng Nabi juga demikian. Kanjeng Nabi niki nalikane suatu ketika niku salat, niki sedikit tak paringi cerita Kanjeng Nabi, mugi-mugi kita mendapatkan berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Kanjeng Nabi niki nalikane salat menjadus imam, dados imam niku kata apa jenenge kalih Allah Subhanahu wa taala niku dibukakan hijab. Tengah-tengah salat Kanjeng Nabi niki dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan napa jenenge surga, pandangan surga. Jadi pun mboten main HP ngono kayak layare ngoten, mboten langsung sama Allah Subhanahu wa taala disediakan LCD luar biasa. Terus langsung Kanjeng Nabi niku ketika melihat surga di hadapan beliau tuh seakan-akan ingin mengambil buah yang ada di surga. Saking dekatnya, saking nyatanya di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh ketika ingin mengambil buah saking indahnya surga, seketika itu Kanjeng Nabi niku di hadapannya niku langsung dibukakan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ba'dani dibukakan penampilan surga ketika Kanjeng Nabi salat,
seketika itu langsung dibukakan penampilan neraka. Otomatis Kanjeng Nabi niku spontan. Kanjeng Nabi niku spontan, kaget, langsung mundur. Salatnya mundur, jamaahnya juga ikut mundur, sahabat-sahabat juga ikut mundur. Lalu terus ditangkleti oleh para sahabat sampunipun salat. Kanjeng Nabi panjenengan mau napa kok saged mundur? Dawuh Kanjeng Nabi, saya tadi pertama dibukakan surga, setelah itu dibukakan neraka. Lho Kanjeng Nabi ketika dibukakan neraka niku dawuh kepada apa? Tangklet kepada Allah Subhanahu wa taala, tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabbi, ai Rabbi, aina ma'ahum?" Ya Allah, napa niki tempate kula? Napa toh niki tempate kula niki? Lho Kanjeng Nabi niki lho ditampakkan neraka niku bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi wa ana ma'ahum." Ya Allah, napa niki tempate kula? Lho niku Kanjeng Nabi. Lek awake dhewe kira-kira pripun? Kira-kira di tempatin neraka, yo gak mungkin aku ahli ibadah kan. Dengan jumawa, dengan sombong, dengan naudzubillah. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan niki mengetahui dirinya mulia, dirinya derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak jumawa. Mugi-mugi kita saged melampaui akhlakipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu tawadhu, selalu merendah, selalu tidak menganggap orang lain itu lebih hina dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampun wonten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.